Saat itu mereka pun melirik kiri kanan karena Sima belum berada di sini. Padahal seharusnya sudah ada di sini. Tidak lama setelah itu, Liu Xiang pun muncul di hadapan mereka semua dengan gaun yang sangat anggun. Melihat Liu Xiang, para jenius pun ingin mendapatkan Liu Xiang. Sementara Cuyun yang sedang berkultivasi, ia pun mengetahui terjadi sesuatu di Akademi Jie Xiao. Setelah Liu Xiang datang ke perjamuan, saat itu Nanggung mengatakan, ia yakin ini adalah murid pertama Supreme Emperor S. Memang 1000 kata tidak sebanding dengan melihatnya sendiri. Semua istilah seperti Dewi dan menawan tidak bisa mencakup kecantikan junior Liu Xiang. Kecantikan Liu Xiang hanya ada satu di antara sejuta. Ketika itu Nanggung juga memperkenalkan namanya dari Akademi Nanming dan Cicit dari Supreme Emperor Reinkarnasi. Latar belakang yang kuat dan kekuatan yang kuat terlihat sama dengan namanya saja, tampan dan luar biasa. Kemudian Nanggung menyampaikan kembali saat bertemu pertama kali, ia tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan banyak hal. Ia pun sudah menyiapkan hadiah semacam ini dan Liu Xiang harus menyukainya. Lantas Nanggung langsung memberikannya kepada Liu Xiang. Terlihatlah benda itu memancarkan banyak cahaya warna, kemudian langsung menyinari Liu Xiang ke bawah. Lalu tiba-tiba saja ada gelembung yang di dalamnya ada seperti hutan dan tempat tinggal. Setelah Nanggung dan Liu Xiang duduk, ketika itu Liu Xiang melihat pedang simen dan mengatakan, seharusnya pedang simen sangat berat. Simen menjawab bahwa itu adalah pedang nether terbuat dari besi meteoroid dari kedalaman jurang hitam. Beratnya mencapai 36.000 kilo. Saat menyerang, dia juga memiliki efek melumpuhkan. Jika Liu Xiang ingin melihatnya, ia bisa menunjukkannya kepada Liu Xiang. Kemudian Simen langsung menunjukkannya. Hampir saja serangan itu pun mengenai Nanggung. Saat itu Cheng juga menunjukkan kekuatan labunya kepada Liu Xiang. Nanggung berkata, kau harus berhati-hati. Ditambah lagi Simen juga mengatakan, tidak disangka setelah beberapa tahun tidak bertemu dengan Cheng, botol musim semimu milik Cheng semakin mahir dalam menggunakannya. Cheng pun mengatakan bahwa ia pergi ke jurang hitam. Setelah hal tersebut, Dongfang pun memperkenalkan dirinya kepada Liu Xiang. Ia pindah dari Akademi Heimo ke Akademi Jie Xiao. Ia dengar Liu Xiang telah menjadi nomor 1 di peringkat surgawi. Ia harap akan punya kesempatan untuk bertanding dengan Liu Xiang. Ia pun mengajak Liu Xiang bersalaman. Liu Xiang juga berharap bisa berkomunikasi lebih banyak dengan orang lain untuk menerobos kemacetan ranahnya. Dikatakan oleh gurunya, jenior Liu Xiang memiliki nadi simpan embun yang langka dalam 1000 tahun. Jika ini tentang menerobos kemacetan ranah, ia punya satu benda di sini. Mungkin itu akan membantu Liu Xiang. Lantas ia langsung menunjukkan kupu-kupu suci berasal dari laut dalam di ujung barat dan berada di bawah pengaruh energi spiritual. Selama 10.000 tahun, ia telah mengembangkan spiritual yang samar-samar dan merupakan makhluk spiritual bawaan sejati. Ia tidak percaya Dongfang mengeluarkannya, ucap Nanggung. Kata Dongfang, dia juga beruntung mendapatkannya. Kupu-kupu suci ini beratribut dingin, tapi ia mempraktekkan atribut kayu. Jadi sangat cocok dijadikan hadiah sekarang. Dan telah bertemu dengan pemilik yang tepat. Ini adalah sebuah kebetulan yang merupakan suatu takdir. Namun Liu Xiang mengatakan ini adalah tanggung jawab yang terlalu berat. Ia tidak bisa menerimanya. Tapi kata Dongfang, Liu Xiang jangan terbebani. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk pertemuan pertama. Liu Xiang dapat membalas budi ketika Liu Xiang memiliki kesempatan. Kemudian Liu Xiang menegaskan ia datang ke pesta ini atas permintaan gurunya. Ini hanya pertukaran pengalaman, tidak lebih dari itu. Simen langsung mengatakan Liu Xiang takut terjadi salah paham antara ia dan Cuyun.
Kata Liu Xiang, karena semua orang tahu bahwa ia sudah punya suami, mengapa masih datang ke pesta ini? Dan juga mempersiapkan hadiah untuknya. Namun si Men mendengar Chuyun hanyalah seorang pria tampan dan hanya seorang pemula di ranah Yin Yang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kami? Nanggong membenarkan apa yang dikatakan oleh si Men. Keluarga kami adalah keluarga yang paling kuat di timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Dalam hal latar belakang, kami semua keturunan dan cicit yang paling disukai dari 5 Supreme Emperor. Jadi tidak perlu dibandingkan. Liu Xiang menegaskan meskipun dari latar belakang tidak ada yang sebagus kalian, tapi ia yakin Chuyun pasti akan mendapatkannya cepat atau lambat. Si Men pun membalas perkataan itu. Jika itu Liu Xiang, kami akan mempercayainya. Tapi Chuyun sekarang hanya berada di ranah Yin Yang dan ia dengar jiwa bela diri di kelas 4. Jadi itu adalah batas atas dari kultivasinya. Liu Xiang adalah orang yang memiliki potensi sebagai Supreme Emperor. Sungguh memalukan menjadi pasangan Chuyun. Namun Liu Xiang mengatakan ia dan Chuyun telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Di sepanjang jalan ia yakin meskipun Chuyun tidak punya bakat, tapi dengan kerja keras pasti bisa mencapai Supreme Emperor. Dongfang mempercayai keyakinan dari Liu Xiang. Tapi ada satu hal, jika Chuyun benar-benar mencintai Liu Xiang, mengapa ia tidak muncul selama berhari-hari? Liu Xiang bilang bahwa Chuyun sedang meningkatkan kultivasinya. Namun dikatakan oleh Dongfang, kebersamaan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Jika seseorang benar-benar mencintai seseorang, ia pasti akan bersedia menghabiskan waktu bersama. Tapi Liu Xiang menegaskan, sekarang Chuyun bukan hanya miliknya, karena Chuyun juga memiliki hidupnya sendiri dan juga rencananya sendiri. Dongfang menanyakan apa Liu Xiang tahu apa yang sedang Chuyun lakukan sekarang. Apakah Chuyun memberitahu Liu Xiang apa yang ia rencanakan untuk masa depan? Menurut Liu Xiang, apakah dirinya termasuk dalam rencananya Chuyun? Chuyun pun langsung muncul dan mengatakan bahwa tentu saja Liu Xiang ada dalam rencananya di masa depan. Ia dan Liu Xiang telah menempuh perjalanan jauh dari kota Xipeng yang kecil, telah mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tidak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya kami bertemu. Ia harus bekerja keras untuk melindunginya agar tidak diambil dari Chuyun. Chuyun pun berjanji kepada Liu Xiang setelah ia menyelesaikan urusan ini, ia akan menghabiskan waktu bersama Liu Xiang. Kemudian ia pun akan menceritakan kepada Liu Xiang semua tentang rencana masa depannya, yaitu sedikit demi sedikit. Mendengar hal tersebut, si Men meremehkan Chuyun. Sekarang Chuyun hanya berada di ranah Yin Yang. Bagaimana caranya melindungi Liu Xiang? Chuyun menegaskan melindungi Liu Xiang ia belum perlu melakukannya. Tim Liu Yun akan memenangkan setiap pertempuran dan tidak akan terkalahkan. Si Men mengatakan bahwa itu konyol dengan seluruh orang yang ada di tim Chuyun. Kata Chuyun, si Men bisa mencobanya. Si Men pun mengatakan sampai jumpa di arena pertandingan. Lantas Nanggong mengatakan, jadi apa yang Chuyun katakan adalah selama kami mengalahkan tim kalian di medan perang, dia yang memiliki kewenangan untuk melindungi Liu Xiang. Dan nampaknya Nanggong ingin membuktikan ia bisa mengalahkan tim Chuyun. Tapi ternyata bukan itu yang Chuyun maksud. Akan tetapi satu persatu tuan muda ini menyampaikan, selamat berjumpa kembali di medan tempur. Sedangkan Chuyun mengatakan, selanjutnya kita akan sangat sibuk. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right, part ke-100-nya di season 4 kali ini. Dia terasa kita sudah sampai pas 100, oke? Dan jangan lupa subscribe juga dan tetap setia di channel Om Tanto. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat berkah semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya dipencet, oke?
agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.